Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Chairotul Ulfa. Saya dari kelas 8A dari MTS Sanawiyah Ibnu Nur Rasyid. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu mengembangkan pola hidup sehat. Di sini ada 3 tingkatan, yaitu hakikat bahaya pergaulan bebas. Yang kedua, dampak bahaya pergaulan bebas terhadap bahaya. Ketiga, langkah-langkah pencegahan pergaulan bebas. Mari disimak saja videonya. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas. Yang dimaksud adalah melampaui batas. Aturan yang ada masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari masa-masa. Remaja adalah individu labil yang emosinya kadang tidak terkontrol oleh pengendalian diri sendiri. Benar? Masalah keluarga, kecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. Ternyata pergaulan bebas itu tidak hanya sebatas pergaulan, melainkan terkadang mendorong untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh agama. Secara mendasar, ternyata hal ini semacam ini karena kebebasan diartikan bebas secara mutlak, tanpa ada butir-butir aturan yang menjaga jarak antara mereka. Makna dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja saat ini adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam sehariannya membutuhkan orang lain. Dan hubungannya antara manusia dimina selalu suatu pergaulan. Pergaulan juga adalah HAM setiap individu dan itu harus dibebaskan. Sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan melakukan diskriminasi, karena hal itu melanggar HAM. Jadi pergaulan antar manusia harus bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma masyarakat. Pergaulan bebas juga sering didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dan pergaulan yang benar. Pergaulan bebas diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan di luar batas atau bisa juga disebut pergaulan liar. Padahal sebenarnya suatu pergaulan bebas bisa membawa pengaruh positif ataupun pengaruh negatif, tergantung pada individu itu sendiri. Positif yang bermaksud di sini adalah bebas, bisa berteman atau menjalin hubungan tanpa berbeda-beda dan membedakan satu sama lain. Misalnya, orang kulit putih berteman dengan orang kulit hitam. Orang Indonesia berteman dengan orang Malaysia, dan lainnya sebagainya. Dikategorikan negatif jika pergaulan bebas tersebut menjerumuskan menjadi salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas. Yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Ciri-ciri pergaulan bebas, yaitu selain ada pengertian, pergaulan bebas juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Kedua, rasa ingin tahu dengan sesuatu hal yang negatif, berpakaian yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Keempat, terjadinya perubahan emosi, pikiran, dan lingkungan hidup. Kelima, sering mengalami tekanan mental dan emosi. Keenam, ingin memiliki barang yang orang miliki dengan cara yang tidak benar. 7. Memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab. Ke-8, mudah gelisah, tidak sabar, dan emosional. Ke-9, selalu mencari perhatian orang lain dengan cara melakukan hal-hal negatif. Di sini ada penyebab pergaulan bebas. Hal yang menjadi penyebab utama remaja melakukan pergaulan bebas yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dan hal keyakinan, agama, dan ketidakstabilan emosi remaja. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas dan penggunaan narkoba yang berujung kepada penyakit seperti HIV atau AIDS ataupun kematian. Berikut ini akan
uraikan penyebab pergaulan bebas. Sikap mental yang tidak sehat. Mental remaja yang tidak sehat membuat remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya memahami yang lemah. Melampiaskan rasa kecewa. Seorang remaja kadang mengalami yang namanya tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terutama membebaskan sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi potensi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dan emosional sehingga menjadikan remaja labil dalam mengatur emosi dan perubahan tergantung oleh hal-hal negatif di sekelilingnya. Remaja gagal menyerap norma. Penyebab remaja mengalami kegagalan menyerap norma diakibatkan norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi, yang sebenarnya adalah wenisasi. Hal bisa terjadi karena adanya faktor-faktor tekanan kenakalan remaja sebagai berikut. 1. Kasih sayang dari orang tua tuh berkurang. Longgarnya pengawasan dari orang tua, bergaul dengan teman yang tidak sebaya, perkembangan impulsif yang berdampak negatif. 5. Tidak adanya bimbingan kepribadian dari pihak sekolah, nilai-nilai agama yang kurang, tidak ada media penyalur bakat dan hobinya, kebebasan yang berlebihan, masalah yang dipendam. Di sini ada kehidupan malam. Kehidupan malam identik dengan seks bebas, alkohol, dan obat terlarang. Mereka menganggap kehidupan malam adalah kebutuhan hidup yang tidak bisa dipisahkan dari rutinitas mereka. Alkohol, minuman keras. Kita sudah tidak asing lagi dengan namanya minuman keras. Minuman keras ataupun yang sering disebut miras mudah sekali ditemui dimanapun kita berada. Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan oleh manusia. Alkohol diperoleh atas peragian, fermentasi, madu, gula, sari, buah, atau umbi-umbian. Ketergantungan obat terlarang. Salah satu ciri pergaulan bebas yaitu konsumsi obat terlarang. Hal ini berdampak pada tergantungan obat-obat terlarang yang berdampak pada kesehatan. Gangguan kesehatan. Akibat dari pergaulan bebas yaitu mengkonsumsi obat-obatan, merokok, minum minuman keras, dan berbagai hal lainnya bisa menyebabkan masalah kesehatan. Berikut gangguan kesehatan yang mengintai bagi para remaja yang mengkonsumsi narkoba dan miras. Tidak melakukan sesuatu termasuk makan sehingga fisik akan lemah, gaya hidup yang tidak higienis, dan lebih mudah kena penyakit. Mual, muntah-muntah, sulit tidur, hingga sakit kepala. Teratur infeksi menular seksual. Remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas lebih rentan untuk tertular penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, dan sifilis. Kehamilan yang tidak diinginkan. Pergaulan bebas juga akan meningkatkan resiko kehamilan remaja yang tidak diinginkan, yang berujung pada aborsi maupun pernikahan di usia muda. Kehamilan saat remaja membutuhkan perhatian yang khusus karena dapat memicu beragam komplikasi kehamilan. Selain itu, bahaya pergaulan bebas juga berdampak pada fisiologis dan dari masa kanak-kanak yang dilahirkan. Masalah emosional. Masalah emosional. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko masalah emosional seperti depresi, rasa kosong, dan rasa tidak bahagia. Masalah dalam hubungan. Pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah dalam hubungan seperti cemburu, curiga, dan konflik. Ingatkan kepada orang tua supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Makna penting untuk kita selalu mengingat orang tua yang selalu bersusah payah memperjuangkan kita untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses.
perbanyak aktivitas yang positif. Adapun untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, maka hal yang penting untuk dilakukan adalah menyibukkan diri dengan perbuatan yang positif, beraktivitas dalam organisasi yang baik, dan melakukan hal-hal yang positif. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Di kalangan muda, pergaulan bebas sering dilakukan karena mereka tidak tahu akibat yang ditimbulkannya. Menekankan aturan hukum. Bagi yang melakukan pergaulan bebas, tidak ada hal lainnya yang bisa dihentikan selain adanya perangkat hukum dan aturan hukum yang bisa menjeratnya. Gunakan media sosial dengan bijak. Pendidikan seksual pada anak masih jadi hal yang dianggap tabu bagi sebagian besar orang. Jika remaja tidak menggunakan teknologi dengan bijak, hal ini dapat berakibat fatal dan membuat mereka terjerumus ke dalam bahaya pergaulan bebas. Segitu saja dari saya. Mohon maaf ada kata atau apa itu yang salah. Mohon maaf selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.